Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mukarram yang sangat kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Afrizal Taib MPD. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dengan forum ini kami bisa reuni antara saya muridnya dan dia guru saya. Beliau ini adalah Bapak Kemenak kita, pernah mengajar kami guru seni Al-Quran di Masjid Raya Saning Bakar, Kabupaten Solo. Atas kehadiran beliau ini, mari kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Bapak Kemenak kita. Yang kita hormati juga Bapak Kasih Pendidikan Ilmiah dan Pondok Pesantren Kemenak Kabupaten Sijunjung. Beliau adalah Bapak Haji Bakhtiar SH MPD MN. Dan beliau Bapak Ibu rupanya juga teman baik dari mertua saya, Bapak Haji Safil SH. Jadi beliau sama-sama seperjuangan juga di Kementerian Agama. Dan kita berikan juga aplaus kepada beliau yang jauh-jauh untuk menghadiri acara kita ini. Terusnya yang kita hormati juga, dan di sebelah kanan saya Bapak Haji Eri Burhan. Amin. Mudah-mudahan beliau Bapak Ibu sebagai wakil ketua pengurus DPW PDT Provinsi Sumatera Barat, sekaligus beliau sebenarnya tuan rumah kita di sini. Dia ketua DPC FKDT Kota Payakumbuh yang periode kedua. Jadi kalau jadi ketua DPC itu boleh dia periode Bapak Ibu. Itu tergantung kepada anggota. Di barangkali beliau Pak Eri ini ada prestasi yang mungkin menurut kawan-kawannya dulu beliau harus dilanjutkan, atau ada kerajuan terbangkalai yang bisa dilakukan. Diminta sekali lagi Pak Eri. Alhamdulillah beliau sudah terpilih Bapak Ibu ketua DPC Kota Payakumbuh walaupun belum dilantik. Tapi beliau juga akan mencari hari yang tepat untuk pelantikan ini. Seterusnya yang kita hormati juga Bapak Ketua DPC FKDT Kabupaten Sijunjung, Bapak Kurudin. Jadi beliau ini Pak Nyono tapi tak banyak apa dong. Tapi beliau semenjak saya di DPW beliau sudah aktif. Jadi sudah lama beliau mengabdi di Sijunjung. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya mengurus FKDT Bapak Ibu menjadi amal soleh dan menjadi titipan yang akan diterima nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang kita hormati juga Bapak Staris, Bapak Prianto juga sebagai penggerak. Jadi saya tak apa-apa Bapak Ibu menyebutkan jasa-jasa kawan-kawan ini. Bapak Eri dan Pak Anto ini adalah yang sukseskan saya dulu sebagai ketua DPW, dan saya tidak akan mungkin melupakan seumur hidup. Jadi itu ucapan terima kasih. Mudah-mudahan disukseskan ketua DPW, juga disukseskan mengurus DPW ini dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seterusnya kepada Ketua Panitia Pelaksana dan jajaran, Bapak Ibu Ketua DPAC dan juga Kepala Dirjen Mas Guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat Allah yang begitu besar. Allah begitu sayang kepada kita, Allah begitu baik kepada kita. Bapak Ibu, dengan mengurus forum ini saya menyampaikan motivasi ke Bapak Ibu. Saya mengurus ini semenjak 2002. Jadi sudah lebih kurang 19 tahun. Dan teman-teman saya Bapak Ibu dari 2002 itu saya lihat kondisinya ini sungguh-sungguh luar biasa. Dulu kami bersepeda Bapak Ibu, tapi kawan-kawan Keniko yang rajin mengurus forum Bapak Ibu
Amo cali rato-rato lah pakai mobil, lah pakai rumah sendiri di Padang. Dan itu berkat perjuangan dan fadilah atau keutamaan dari Al-Quran ini Bapak Ibu. Untuk itu jangan diragukan kita untuk berjuang tentang Al-Quran ini. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kenapa kita jauh-jauh ke sini Bapak Ibu? Hanya untuk memperjuangkan bagaimana generasi ke depan itu orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis, sehingga dia mempunyai nilai-nilai di bidang akidah, di bidang ibadah, apalagi di bidang sikap. Makanya kita berjuang Bapak Ibu, meninggalkan anak dan keluarga mungkin di rumah. Mudah-mudahan ini jadi amal saleh bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya atas nama Ketua DPW PDT Provinsi Sumatera Barat, pertama izinkan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua, Bapak Staris dan seluruh jajaran. Inilah DPC Bapak Ibu, sabalun Nabi masa jabatannya inyolah bisa musyawarah cabang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini tentu tidak terlepas dari kepiawaian pengurus yang ada sekarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada juga sebagai DPC yang mungkin karena berbagai keterbatasan tidak ada yang sempat muscap ke Bapak Ibu, kecuali ini tunda-tunda. Belum bisa aja lah. Ini luar biasa. Hadir tadi saya tanya ke beberapa ketua, berapa orang? 35 orang. Ini luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu aplaus lagi untuk seluruh peserta pada siang hari ini. Alhamdulillah, nanti kita sambut di DPC lain. Nyobain muscap tidak tanggung-tanggung dah sambil rekreasi sekali. Tidak disijunjung tapi baik kumbuah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oleh sebab itu yang perlu Bapak Ibu saya sampaikan bahwa ini adalah forum, bukan partai politik Bapak Ibu. Kita menyandang logo di baju kita. Perlu kita sampaikan ada lima segi Bapak Ibu. Itu adalah rumusan dari pendiri kita, pendiri di tingkat pusat, bahwa kita harus ada lima yang kita dukung: Pancasila, kemudian rukun Islam yang 5. Kemudian di lambang itu putih, itu kesucian perjuangan. Dia putih warna suci. Tidak ada kepentingan politik, kepentingan pribadi. Kita suci hanya mengharapkan ridha Allah. Ikhlas. Kemudian Bapak Ibu ada di lambang itu bintang. Itu cita-cita kita memang tinggi. Kemudian ada padi dan kapas. Bagaimana guru-guru Madin ini sejahtera ekonominya. Ini yang kita pikirkan ke depan. Kemudian Bapak Ibu ada kitab terbuka. Kitab terbuka itu bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan hadis itu secara mendalam. Kemudian ada yang penting lagi, tangan berjabatan. Bahwa yang tujuan utama adalah silaturahmi. Jadi tidak boleh baca-baca kue terpadu. Kemudian yang terakhir ada pena di tengah kitab. Itu kita harus belajar terus menerus. Itulah perjuangan kita di PDT. Logo atau lambang yang telah dipasang di baju ini Bapak Ibu, ini yang kita pertanggungjawabkan bersama-sama ke depannya. Oleh sebab itu FKDT ini lahir 14 April 2012 Bapak Ibu. Usianya kini baru 9 tahun Pak Kemenak. Pak kasih 9 tahun buat tiba diurang barala kadang berbantu. Yo kete pernah kecil belum baru lapeh dari balita. Itu banyak kelemahan, kekurangan di sana sini. Akan tetapi Bapak Ibu, kita terus berusaha untuk yang terbaik. Maka saya berharap kepada Kabupaten Sejunjung, mari karena FKDT ini lahirnya dari pusat, melalui Munas, berdarah-darah kawan untuk berjuang bagaimana terbentuknya forum ini. Dengan adanya DPP baru bisa terbentuk DPW. DPW tidak mungkin ada kalau tidak ada DPP. Jadi setelah DPP terbentuk, dibentuklah DPW. Beransur-ansur Bapak Ibu, dari 7 provinsi, 8 provinsi, 20 sampai sekarang sudah hampir 34. Dengan adanya DPW Bapak Ibu terbentuklah DPC. DPC kok katamu sampai dulu Bapak Ibu di Sumatera Barat. Kami mendirikan DPW ini 30 Desember 2014. Jadi kalau DPW umurnya baru 7 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena dengan adanya DPW baru ada DPC, adanya DPC baru ada DPAC. Artinya Bapak Ibu, FKDT ini organ satu badan dari kepala sampai ke kaki. Kalau sakit kepala, yang lain pun ikut merasakan sakit. Sakit kaki, yang lain pun ikut. Makanya yang saya harapkan Bapak Ibu, FKDT ini satu, tidak ada duanya di Indonesia. Kita jangan meniru-niru partai. Kita tidak partai Bapak Ibu.
Di partai itu ada kepentingan Bapak Ibu. Makanya di partai itu 1 detik orang bisa menjadi lawan, 1 detik orang bisa menjadi kawan. Itu partai. Beda dengan forum. Forum ini tidak, dunia akhirat kita bersilaturahmi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya yakin pasti ada kekurangan di sana sini oleh DPC Kabupaten Sijunjung. Dalam LPJ nanti bukan untuk dicari-cari kurang kelemahan itu Bapak Ibu. Jangan, saya berharap jangan. Apalagi dia ke polemik, ke kurang-kurang, ketua kita lama jangan. Oleh sebab itu kita berharap memuliakan yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil. Begitu juga dengan organisasi. Kepada DPAC so Bapak Ibu lai hormat, apalagi kepada DPC. Kepada DPC hormat artinya kita memuliakan, apalagi DPW. Kepada DPW memuliakan, apalagi DPP. Begitulah jenjang kita ke atas, saling memuliakan. Jadi inilah harapan kami Bapak Ibu. Kemudian tentang program-program karena waktu terbatas tidak mungkin kami sampaikan. Nanti sambutan ini akan kita berikan kepada ketua untuk membagikan ke kawan-kawan. Bapak Ibu, yang penting yang mendesak hari ini tugas berat pengurus baru nanti. Setelah pengurus ini dimisioner Bapak Ibu, saya berharap dimisioner itu syaratnya setelah LPJ diterima. Jadi sesuai ADRT tugas mengucap itu ada 3. Pertama, laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, merumuskan program ke depan. Yang ketiga, baru membentuk pengurus ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam hal ini karena tugas pengurus ke depan itu boleh dikatakan berat juga, tapi boleh dikatakan ringan juga kalau kita bersama. Pertama, bagaimana FKDT ini solid Bapak Ibu, solid. Tidak hanya lahir tapi lahir batinnya. Solid dalam program apa? Pertama, program kita Porsadin. Porsadin Bapak Ibu, sudah Porsadin yang kelima yang akan datang. Jadi insya Allah Porsadin kelima nanti tuan rumahnya Kota Solo 2022 bulan Mei kita rencanakan. Mudah-mudahan Covid ini cepat berlalu. Kemudian untuk tingkat nasional itu tuan rumahnya Bandung. Itu di akhir tahun 2022, mungkin bulan Oktober atau bulan November. Oleh sebab itu kepada Kabupaten Sijunjung, mudah-mudahan dengan pengurus baru menyiapkan cabang-cabang lomba yang akan diikut sertakan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mudah-mudahan ada yang lolos. Kemudian yang kedua Pak Ibu, program terpenting kita hari ini ujian akhir berstandar nasional itu sudah dihapuskan. Tidak boleh lagi. Lalu bagaimana kesepakatan di forum? Tidak ada ujian secara nasional, tapi ujian akhir tetap. Artinya Bapak Ibu, ujian itu tetap dilaksanakan sesuai prosedur biasa. Akan tetapi ujiannya boleh di rumah, boleh di MDA, tapi nama kok ujiannya dirubah. Soalnya tetap dari nasional, pembiayaannya sama. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan ujian inilah FKDT ini bisa hidup dan bergerak. Karena ada sedikit kontribusi untuk DPAC, untuk DPC, untuk DPW, untuk DPP. Perlu kita ujian bersama ini, kita kuatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah batik. Nanti Bapak Ibu barangkali yang ikut Rakerwil kemarin, bahwa untuk KTA itu guru wajib memakai batik. Itu aturannya, membuat KTA batik ini. Laki-laki peci hitam, yang perempuan dianjurkan jilbabnya hitam atau boleh menyesuaikan menurut kabupaten atau provinsi masing-masing. Apa kesepakatannya? Jadi kalau ada batik guru yang belum, ya segera dipesan ke DPC. Bapak Ibu, kemudian batik santri juga sudah berjalan di Sijunjung. Itu perlu kita kuatkan untuk perekonomian kita. Kemudian buku ajar, nanti juga buku bank soal yang sedang dirancang, mungkin buku bahan-bahan pelajaran yang lainnya. Itulah yang bisa menghidupkan FKDT. Kemudian Bapak Ibu, program yang selanjutnya yang perlu kita percepat adalah yaitu tentang KTA. Di KTA ini sudah terbentuk operator. Mudah-mudahan dengan adanya operator ini data kita valid. Guru itu benar-benar tidak ada data yang tidak benar gitu. Sehingga nanti kalau ada masalah, KTA ini sangat penting Bapak Ibu. Ada bantuan Basnas, ada ini dan itu kita mudah. Karena kita sudah mendapatkan kemarin di provinsi Pak, bantuan Basnas itu melalui perjuangan DPW sebanyak 200 juta. 2020 itu sudah kita salurkan kepada kabupaten kota. Dan donasi 17 juta sudah kita salurkan.
Bapak Ibu, nanti kalau ada bencana segala macam juga ada dana donasi di pusat yang sudah kita himpun. Alhamdulillah Sijunjung ikut berdonasi dan juga kegiatan lainnya. Sepanjang yang saya tahu Bapak Ibu, secara program Kabupaten Sijunjung tetap ikut dan berpartisipasi ke DPW dan DPP. Aplaus dulu untuk Kabupaten Sijunjung Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak diikuti, semuanya diikuti, termasuk donasi kemarin. Walaupun ekonomi sulit, tetap memberikan donasi secara nasional. Dan itu bisa diberikan kemarin untuk Sumatera Barat ada 8 guru kita yang kena banjir di Kota Solo juga kita sudah salurkan. Dan juga di tingkat nasional di provinsi lainnya. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, oleh sebab itu saya tutup saja Bapak Ibu yang bagian terakhir, yaitu tentang musyawarah cabang. Saya hanya mengusulkan tentu kembali kepada Bapak Ibu bahwa ke depan kami di DPP sudah bersepakat kita tidak meniru partai, tapi kita lebih mengutamakan musyawarah mufakat untuk pemilihan ketua dan jajaran pengurus. Tidak ada voting-votingan, tidak ada calon-calon, ada yang A, B, C, mendukung A, B, C, tidak perlu. Sebab kalau ada calon A, B, dan C, resikonya nanti ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Nanti tidak bagus untuk forum. Itu perubahan ke depan Bapak Ibu. Jadi musyawarah mufakat itu yang dijunjung tinggi. Kita ini perkumpulan para kiai, para ustadz, para satis, tidak boleh gontok-gontokan seperti partai. Yang kedua Pak Ibu, harapan Bapak Ketua Umum dalam musyawarah ini setelah kita pertamakan musyawarah, yang kedua adalah ke depan DPC ini akan langsung di-SK-kan oleh DPP. Jadi tidak DPW lagi di-SK-kan. Tapi DPW di situ fungsinya merekomendasikan. Kalau tidak ada rekomendasi DPW, maka SK DPC juga tidak akan bisa keluar. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, itu untuk ke depan. Untuk tahun ini belum. Setelah Munas, karena Munas nanti 2022 bulan Mei akan dilaksanakan secara nasional Bapak Ibu untuk merubah ADRT ini. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga ditekankan dalam pemilihan ini sebaik-baiknya sistem formatur. Kenapa formatur? Karena dengan formatur itu yo batanang awak. Bapak batanang Pak Ibu, Bapak pikir panjang awak. Yo jadi ketua paling cocok ha. Yo sabana-bana ko ha. Bayi yo jadi saris bitulo, menjadi bendahara bitulo, menjadi bidang-bidang bitulo. Tak perlu tak buru-buru. Jadi kalau bisa terbentuk formatur hari ini, nanti di Sijunjung dilanjutkan rapat formatur sampai terpilih. Yo sebenarnya orang nak mau bergerak. Jadi tidak kembali mancing dalam karung. Jadi Bapak Ibu itu usulan, tapi itu kembali kepada kita semua. Itu sifatnya usulan Bapak Ibu. Ingat, saya tidak mengintervensi ya Bapak Ibu. DPW tidak boleh intervensi, Kemenak tidak boleh intervensi. Yang punya acara ini adalah anggota muscap. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana baiknya terserah Bapak Ibu. Itu cuma gambaran saja. Kalau kita ingin lihat apalagi waktu kita sebentar hari ini mau pergi jalan-jalan, mau pergi main dan segala macam. Bapak Ibu, barangkali itu saja. Mudah-mudahan kalau untuk syarat-syarat pengurus mulai dari ketua sampai jajaran, tentu kita yang di ADRT sudah jelas. Pertama, orang yang berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. Yang kedua, mampu dan aktif. Ada orang yang mampu tidak bisa aktif. Ada orang yang aktif tapi tidak punya kemampuan. Itu perlu kita teliti karena kita mengacu kepada ADRT, mampu dan aktif menjalankan organisasi. Yang ketiga, dia adalah berakhlakul karimah, sikap lebih utama daripada ilmu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita berharap anggota tim ini informatur Bapak Ibu itu juga tergantung kesepakatan. Kita cuma mengusulkan bawalah semua komponen yang ada untuk masuk ke formatur supaya lebih kuat. FKDT dengan Kemenak itu tetap menyatu. Mohon maaf Bapak Ibu, mitranya Kemenak adalah FKDT, tujuannya adalah kita bersama-sama. Tidak ada yang terjadi di kabupaten lain, bukan di Sijunjung Bapak Ibu, tapi kabupaten lain antara FKDT dan Pak Kasihnya tidak sejalan, itu kan aneh. Nah, maka dalam pembentukan pengurus ini, kalau bisa usulan saya, satu orang itu dari unsur Kementerian Agama tim formaturnya, satu orang dari pengurus lama, kemudian satu orang lagi perwakilan DPAC. Kalau sudah ada 6 berarti 6 orang. Nanti mungkin ada DKE, jadi bisa 9.
9 orang ini yang rapat untuk menyusun pengurus ke depan dengan penuh khidmat. Dan prematur belum tentu jadi pengurus Bapak Ibu. Prematur hanya untuk menyusun kepengurusan. Mungkin bisa 2 cara hari ini, dipilih aja ketua dulu, boleh juga ketua ditetapkan hari ini, tapi dulu jangan. Kalau ada pemilihan hari ini, tapi boleh prematur juga boleh. Itu terserah kepada Bapak Ibu. Mungkin itu saja, mohon maaf Bapak Ibu, karena sekali-sekali mau datang, itulah memotong 50% sambutan Bapak Ibu karena dengan waktu. Saya minta maaf kepada Pak Kemenak yang akan membuka hari ini. Ya, kita minta kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sejuk untuk membuka acara musyawarah cabang secara resmi. Musyawarah cabang yang kedua, ya Pak Tom? Sama yang musim kedua kemarin, tapi baru yang kedua. Artinya ini periode kedua atau berikutnya. Dan juga kepada kawan-kawan semuanya, saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan dari penyampaian ini, dan terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terjaga dunia dan akhirat. Kita semua insya Allah Bapak Ibu calon-calon penghuni surga. Sebab Bapak Ibu kenapa? Lama ninggana wa bisuwa laya doa majariah nan kawat terimo asalkan wa ikhlas dari kini berjuang, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan kamu putui Bapak Ibu mengajarkan Al-Quran, hadis kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu saya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua Bapak Ibu dan kita yang hadir dalam ini dirahmati dan disayang oleh Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Diberikan kepada kita hendaknya kesehatan lahir dan batin. Diberikan kepada kita hendaknya kehidupan yang penuh barakah. Walaupun tak kayu ana di barakah pas awak butuh nyado dan barangku membawa manfaat ana awak miliki. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sejuk kita minta arahan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dan saya sebagai Ketua DPW PDT Provinsi Sumatera Barat mungkin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus DPC, kepada Bapak Pak Rudin dan Bapak Anto yang telah mengundang kami ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan yang besar yang ingin kita capai, cita-cita yang tinggi tadi. Mohon banyak maaf dan sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.